Jadi begini, nanti kalau kita itu menghendaki kebaikan atau balasan di akhirat, nang dunya niku katut ngoten Pak. Niku sudah hukumnya. Orang kalau betul-betul hanya menghendaki akhirat lillahi taala, maka dunianya juga akan ditata. Di dunianya ditata atau tertata niku pun pasti ngoten niku. Nah, coba ya, orang kalau menghendaki kebahagiaan di akhirat saja, kemudian sholatnya ikhlas. Sholatnya ikhlas, nek wong sholatnya ikhlas, sholat 5 waktu. Hidupnya paling enggak secara waktu tertata tuh Pak. Gitu. Loh iya toh. Belum efeknya loh Pak. Belum efeknya. Efek dari kesehatan dan seterusnya. Saya kapan itu kan pernah bilang, kalau seseorang itu gerakan sholat itu betul-betul di akurasinya tinggi, insya Allah awaknya sehat Pak. Coba pas rukuk ngeten iki, niku kan sengkini kan yo ditarik, terus pas lungguh niku, nah pas ngadeg kan latihan suwi juga pemanen sing diwaca sak juz to. Niku semua nih duduk tawaruk iftiros itu kan membuat sini itu orang nggak gampang. Itu satu orang wudune ping 5. Jadi memang titik-titik kumpul saraf itu yang di sapi. Orang kok ketemu Jumat sunah lo adus, mosok arep rong wulan ora tahu adus. Nah, itu sangat mungkin loh Pak zaman dulu itu. Dilap-lap tau wae ngoten. Disiplin tok. Niku masalah salat tuh. Aku kudu duwe sarung nggo nutup aurat. Piye carane oleh sarung? Ya tuku, golek duit. Kerja toh, Pak. Lah otomatis toh. Tapi kerjane kan golek sarung. Nggo apa? Nggo salat. Berarti lillahi ta'ala. Wis ketata. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita melanjutkan ngaji tafsir nggih, sampai pada halaman 161 baris ke-7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qushairi radhiyallahu anhu, qauluhu jalla dzikruhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Milik Allah lah pembendaraan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tafsirnya maqalid. Maqalid ay mafatih. Maqalid berarti kunci-kunci.
wal mafatihu lil khazaini, dan kunci-kunci itu adalah untuk membuka gudang-gudang. Wa khazainuhu maqduratuhu, sedangkan gudang-gudang Allah adalah hal-hal yang telah ditetapkannya. Wa kama anna fil maujudat, seperti halnya di alam semesta ini, ma'adina mukhtalifatan, ada berbagai macam sumber-sumber. Al maujudat ma'adina mukhtalifatan, seperti halnya di alam semesta ini terdapat berbagai macam jenis sumber daya yang bakadzalika. Jadi kalau dihubungkan dengan awal surat dari Ha Mim dan seterusnya itu, jadi beberapa kunci itu ya ada di huruf-huruf itu, sehingga kalau ingin mewirid istilahnya, memohon kepada Allah dengan Al-Majid umpamanya, berarti ya Ha Mim itu, Ha Mim gitu. Dan kalau di beberapa hizib itu kan disampaikan gitu, Ha Mim Ha Mim Ha Mim Ha Mim, itu dibaca. Kemudian baru setelah baca itu 7 kali umpamanya, Ha Mimnya 7 kali, baru kemudian doanya. Oke, di sini tadi Al-Imam Al-Qusairi menyebutkan bahwa maqalid di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 12 itu adalah kunci. Jadi Allah memiliki kunci-kunci langit dan bumi. Nah, hubungannya apa kunci itu? Kunci itu hubungannya kalau dalam ayat ini adalah dengan berbagai macam rezeki. Ada yang dikasih rezeki sedikit, ada yang banyak, dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalikal qulub, demikian pula hati manusia itu ma'adinu jawahiril akhwal, sumber dari berbagai kondisi spiritual. Jadi hati manusia itu sumber dari berbagai macam kondisi spiritual. Ba'dul qulub, sebagian hati, ma'adinul ma'rifah, adalah sumber ma'rifat. Wa ba'duha, dan sebagian hati manusia itu yang ada ma'adinul mahabbah, sumber cinta. Wa ba'duha lisyauq, sebagian lagi untuk rindu. Wa ba'duha lil unsi, sebagian lagi untuk kedekatan. Wa ghairu dzalika, dan seterusnya, minnal ahwali, dengan dari berbagai macam kondisi spiritual. Kat tauhid, koyok tauhid, seperti tauhid wa tafrid, dan mengisahkan Allah, wal haibah, dan rasa haibah, rasa segan, war ridho, dan ridho. Niku nggih hati sing hidup ngoten niku. Hati yang hidup itu ya bisa sebagai sumber cinta, atau rindu, atau rasa dekat, atau tauhid, mengisahkan Allah, atau takut maupun ridho. Nek mati yo sebaliknya, cinta, benci, durhaka. Wa fa'idatul ta'rif, manfaat dari mengetahui bi annal maqalida, bahwa semua kunci lahu adalah milik Allah. Mengapa kita mengetahui bahwasannya kunci-kunci itu milik Allah? Ayak ta'al abdu afkarohu anil khalqi, agar seorang hamba memutuskan pikirannya dari makhluk. Laki-laki memutuskan ketergantungannya, menumpukan harapan rezekinya kepada makhluk. Wa yatawajjaha fi talabi ma yuridu minallah, dan mengarahkan permintaannya, doanya hanya kepada Allah. Allati yabsutur rizqa, yang mana Allah adalah yang melapangkan rizki, lima yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, wa yakdir, dan menyempitkan.
walladzi huwa bikulli syai'in alim, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Yusi'u yuwasi'u wa yudayyiku arzaqan nufus. Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi jiwa-jiwa. Wa arzaqal qulub, dan rezeki bagi hati. Hasaba ma syaa, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa hakama wa alima, dan yang Allah tetapkan dan yang Allah ketahui. Ini secara umum, secara global dari ayat ini mengajak kita itu untuk betul-betul hanya kepada Allah menumpukan harap, ya, terkait rezeki secara khusus seperti itu. Kalau nggak seperti itu, manusia itu jadi liar. Kalau orang itu menumpukan harapannya pada makhluk, namanya pada manusia tertentu, maka dia akan mudah terjebak untuk bahasa tingginya itu mendewa-dewakan orang. Aku nek gak karo kerja karo wong kae ora oleh rezeki. Terus efeknya juga menjadi apa, sering berpura-pura apa, ngapi-ngapi wong terus agar dapat proyek, ngono iku apa jenenge? Lamis. Iya, lamis bahasa Indonesia nih. Eh? Menjilat, ya Allah. Mau tak pikir apa gitu. Menjilat. Nah, itu semua kan akan menyebabkan seseorang itu menyembah Allahnya kurang kurang bersih. Terus menyebabkan tamak juga gitu. Tamak ya senang Gusti Allah, hai tamak gitu. Nah, Pak, ini saya ulang lagi-lagi saya ulang. Terus kemudian kita juga nggak baik sama orang, ya bukan begitu. Baiklah sama orang itu karena itu adalah perintah Allah. Sehingga apa? Nek wonge salah itu kita ya bisa berdiri jejak. Salah ya nyalahke gitu. Walaupun nyalahke ya ora terus kemudian nuting-nuting nang ngarepe ya ora apik. Kemudian kita juga memaksimalkan bagaimana strategi kita buat untuk bekerja. Itu ya karena perintah Allah. Kita bekerja memaksimalkan karunia-karunia Allah yang ada dalam diri kita. Ya kan ditanya itu gini, kalau Anda bersyukur mendapatkan rezeki, ya sodako kan begitu. Nah, kalau Anda mendapatkan rezeki berupa pikiran, otak, apa yang digunakan? Ya memaksimalkannya gitu, bersyukur karena sudah diberi otak. Jiwanya sehat, ora edan gitu. Nah, iya dimaksimalkan bersyukurnya apa ya, jiwanya digunakan, rasanya digunakan. Ya. Rasa digunakan itu ya nek ono wong kesusahan, kita punya empati. Lalu kalau ada orang tertekan mentalnya, kita memberikan penguatan-penguatan. Terus pikiran juga punya ada ilmu, ya kita mensedekahkan ilmu kita. Kita juga umpamanya wis makrifat, ya mensedekahkan kemakrifatannya. Kan ngoten niku, nek bersyukur sesuai. Kalau punya tangan, punya kaki, artinya punya fisik, ya kalau ada kebutuhan fisik yang harus kita sedekahkan ya kita sedekah. Terus nek bersyukur kan ditambah. Secara logika sajalah, kalau kita itu ikut menyumbangkan tenaga kita pada kebaikan-kebaikan yang ada di sekeliling kita, kita kan gerak tubuhnya. Nek tubuhnya gerak kan ya orang mudah sakit kan gitu. Nek kita mikir kan juga mikir untuk kebaikan-kebaikan, nah dari pikirannya kan nggak mudah depresi. Karena mikir dewe untuk dirinya sendiri, untuk keuntungannya diri sendiri, jadi cupet, saat jadi cupet, maka gampang depresi.
Nah, ini rezeki jiwa ada, rezeki hati juga ada. Ya semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Umur kita juga sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi nek apa nek ke Arab ketubruk mobil ya tubruk kan ya ora. Maksud ngoten. Artinya kita itu dianugerahi Allah jiwa gitu ya. Jiwa saya itu sebetulnya mau bersih atau enggak ya. Wis kotor ya sak-sake lah kayak di Arab ditabrak truk dikeke gitu ya. Mau ditabrak truk ya menghindar gitu loh. Hati ya gitu juga. Kita mana takdir Allah yang mana? Kita nggak tahu toh. Maka mudahnya karena kita nggak tahu ya udah. Sekarang kita ikhtiar istilahnya. Artinya ikhtiar membersihkan jiwa, ikhtiar menajamkan hati. Nek fisik ya ikhtiar arep ditobrok truk ya menghindar kan ngoten. Qauluhu jalla dzikruhu ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma basya bi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasyayna bi Ibrahim وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa alaihimussalam, yaitu tegakkanlah agama. Agama itu iman dan takwa, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Berpecah belah dalam agama. Wis diprediksi dhisik. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada agamanya dan memberi petunjuk agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Oke, ini tafsirnya. Syara'a. Syara'a itu bayyana wa adhar. Syara'a artinya menjelaskan dan menampakkan. Minad din dari agama. Arada bihi usuladdin, yang dimaksudkan adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip agama. Fa innaha la takhtalifu fi jami'is syara'i. Nah, yang mana yang namanya prinsip-prinsip dasar agama itu tidak berbeda dalam semua syariat. Nah, ditarik paling ujung paling dasar itu adalah la ilaha illallah. Wa amal furu, adapun cabang-cabang agama, kamu khatalifatun berbeda-beda. Mungkin dulu zaman Nabi Musa itu nek kelambi kena najis itu dipotong Pak kelambine. Ora diresiki. Dipotong. Nah, kalau sekarang kan enggak. Yang najis ya dibersihkan. Fal ayatu tadullu ala masaila ahkamuha. Fal ayatu tadullu ala masaila. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa masalah-masalah hukum ala masaila ahkami, ya, masalah-masalah hukum dari ayat ini. Oh, dari syariat. Ya. Fal ayatu tadullu ala masaila ahkamiha fi jami'i syara'i wahidatun. Ayat ini menunjukkan bahwasannya masalah permasalahan hukum syariat itu adalah satu. Summa bayyana dzalika biqaulihi, kemudian Allah menjelaskan dengan firman-Nya, an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama
dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Wa fil qissah, dan dalam sebuah riwayat disebutkan anna tahrimal banati, bahwa larangan menikahi anak perempuan, wal akhawati, dan saudara perempuan, innama syuri'a fi zamani Nuh alaihissalam, itu mulai disyariatkan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi riwayat larangan menikahi anak-anak perempuan dan saudara perempuan itu syariatnya disyariatkan pada zaman Nuh alaihissalam. Jadi sebelumnya boleh kan gitu. Qauluhu jalla dzikruhu, ayat 14. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Mereka ahlul kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu juga menyebabkan pecah belah. Tetapi dasarnya mengapa kok pecah belah? Baghyam bainahum, karena kedengkian antara sesama mereka. Aku pinter kok ora dadi imam, ibaratnya ngono. Aku pinter kok diulangi. Wong wis pinter kok diulangi, diceramai. Ngono. Tapi itu dasarnya sekali lagi karena adanya kedengkian. Ilmu itu tidak akan membuat perpecahan kalau tidak ada kedengkian antara sesamanya. Walaula kalimatun. Seandainya tidak karena suatu ketetapan yang telah terlebih dahulu ada dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab suci Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Nabi Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Al-Quran itu. Mereka kaum ahlul kitab niku sok ragu karena apa? Inginnya Nabi itu kan dari jalur mereka, Pak. Nabi itu berasal dari jalur Bani Israel itu, sehingga terjadi kedengkian. Kok ora dari golonganku, lah sing luwih parah maneh kok ora aku sing dadi nabi. Yakni annahum asarru ala batilihim, artinya ini tafsirnya mereka tetap teguh pada kebatilan mereka. Ba'da wuduhil bayani, setelah penjelasan, wa zuhuril burhani, dan bukti-bukti tampak nyata. Hina la udra wala syakka, saat tidak ada alasan maupun keraguan. Jadi wong tidak ada keraguan, tidak ada alasan, tiba-tiba mereka itu menjadi ragu. Bahwa annahu walaula kalimatun sabaqat min rabbika, kalau bukan karena keputusan atau kalimat nih dimaknai keputusan, sabaqat min rabbika, yang telah mendahului dari Tuhanmu, bahwa annahu hakama bitakhiril uqubah, yang dimaksud adalah Allah memutuskan untuk menunda hukuman sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah, la ajjalalahum ma yatamannaunahu, niscaya Allah akan segera memberikan apa yang mereka inginkan, yaitu ada. Wong-wong nekat niku kadang-kadang ngoten niku, Pak. Jadi sejak zaman dulu wong nekat niku nekat itu gampang nih. Aku gak percaya aku. Coba sih adabe tekake saiki sampai kayak ngoten. Saiki kan kadang-kadang ada orang yang nekat-nekat seperti itu. Bener po? Coba turunkan azab. Bentuknya mungkin kayak sumpah pocong nih kalau Pak.
Kan sok nggih enten nih wong sumpah pocong. Kok iso ya? Berarti dia juga nggak yakin dengan sumpah pocong karena berani tuh. Kemudian falidzalika fad'u. Fadzalika fad'u wa fadza falidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Umirtu napa umirta nih? Nggih. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Oleh karena itu serulah mereka untuk beriman. Wastaqim kama umirtu, dan tetaplah beriman dan berdakwah. Wala tattabi ahwaahum, dan janganlah mengikuti hawa nafsu atau keinginan mereka. Waqul amantu, katakanlah aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepadanya lah kita kembali. Tafsirnya ud'u ila hadal Quran, yaitu berdakwalah, serulah mereka kepada Al-Quran ini, wa ilad dinil hanif, dan kepada agama yang lurus, al-hanif, wastaqim fit dakwah, serta tetaplah istiqomah dalam berdakwah, wa fit ta'ah, dan dalam ketaatan. Amarul kulla minal khalqi, Allah memerintahkan setiap makhluk bil istiqomah, untuk istiqomah. Wa afradahu bidikri tazami, bidikri tazami, iltazam bidikri tazami wal istiqomah. Dan secara khusus disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mempertahankan istiqomah. Wa yuqalu, dan dikatakan al alifu wasin wata fil istiqomah lis su'al warraghbah aisal minni an aqimaka. Huruf alif, huruf sin, dan huruf ta dalam kata istiqomah menunjukkan permintaan dan keinginan, yaitu sal minni an aqimaka, mintalah kepadaku agar aku menegakkanmu. Wala tattabi ahwaahum, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Waqul, dan katakan kepada mereka amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Aku beriman kepada apa yang diturunkan Allah berupa kitab, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian. Umirtu bil adli fil qadiyah, aku diperintahkan untuk berlaku adil dalam setiap perkara. Wa bi an a'lama annallaha ilahul jami', dan untuk menyadari bahwa Allah adalah Tuhan semua makhluk. Saya ulang ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil dalam setiap perkara dan untuk menyadari bahwa Allah adalah Tuhan semua makhluk. Wa annahu yuhasibu ghadan kulla bi amalih, bahwa dia Allah akan meminta pertanggungjawaban atau menghisab setiap orang atas amalnya kelak di hari kiamat. Wa bi annal hujjata lillahi ala khalqih, bahwa hujjah, argumen itu milik Allah atas semua ciptaannya. Itu bahasa sederhananya itu. Kalian yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Wa bi annal hajata lahum ila maulahum, dan bahwa mereka membutuhkan Tuhan mereka. Qaulu jalla dzikruhu 16, walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidah min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Orang-orang yang berbantah-bantahan tentang agama Allah setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan azab yang sangat keras. Tafsirnya yujadiluna fillahi min ba'di mastujiba li du'ai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma badrin alal musyrikin. Mereka berdebat tentang Allah setelah terkabulnya doa Nabi pada hari Badar terhadap kaum musyrikin. Setelah terbukti kemenangan di Badar, terus mereka bantah-bantahan sendiri. Hujjatuha ula'il kuffar, hujjah atau argumen orang-orang kafir ini dakhidatun 'inda rabbihim, tidak berdasar di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Li'annahum yahtajuna bil batil, karena mereka berdalih dengan kebatilan. Wahum minallahi mustahiqquna lil laknati wal iqab, dan mereka layak mendapat laknat dan hukuman dari Allah. Qauluhu jalla dzikruhu ayat 17. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Allah menurunkan kitab Al-Qur'an dengan benar dan adil, dengan benar dan adil, selaras. Tahukah kamu bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Tafsirnya anzalal kitab, Allah menurunkan kitab. Wa anzalal hukma bil mizani ay bil haq, dan menetapkan hukum dengan timbangan, yaitu dengan kebenaran. Jadi kalau ulama-ulama zaman sekarang itu banyak yang menafsiri bil mizan itu dengan seimbang. Jadi Al-Qur'an itu seimbang. Terus kemudian mereka mencoba mencari kata laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an seimbang. Langit dan bumi seimbang. Malaikat dan setan seimbang juga. Sampai seperti itu, dan memang terbukti seperti itu. Nah, tetapi keseimbangan itu tidak hanya ada di situ. Keseimbangan dalam hukum-hukum Allah niku nggih seimbang. Loh Pak, katanya kalau warisan itu 1:2, laki-laki 2, perempuan 1, ngoten nggih? Kebalik mboten ta? Laki-lakinya dapat 2, artinya separuh. Kalau perempuan itu dapatnya separuh, laki-laki dapat 1. Kok niku seimbang mboten? Kalau hanya dilihat dari 2 dan 1 ya nggak seimbang. Tetapi kalau dilihat dari keseluruhan, itu si laki-laki itu nanti juga punya istri, istrinya punya suami, enggak apa dong. Sampai ngoten itu. Belum lagi kalau kita berbicara tentang tanggung jawab dan tuntutan. Wis kerja-kerjoe istri jenengan, sak suge-suge istri jenengan itu ya tetep seneng loh nek sampean kaya duit. Walaupun lebih kaya istri jenengan lah. Iku lu seneng nek sing ngekei ibu bapak duit itu tetep suami gitu. Kita kan memang begitu, lebih seneng duit seorang perempuan dari laki-laki. Kita itu. Mungkin.
Ya, karena memang perspektif penilaian-penilaiannya berbeda toh. Memikirkan tentang dunia ini berbeda. Ya. Wa yuqalu alhamahum alhamahum waznal asya'i bil mizan, dan dikatakan bahwa Allah mengilhami mereka waznal asya'i bil mizan, untuk menimbang segala sesuatu dengan timbangan, wa mura'atal adli fil akwal, dan menjaga keadilan dalam segala kondisi. Oke. Hasil dari timbangan itu diantaranya ya adil, itu menimbang dan memikirkan. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, dan tahukah kamu barangkali kiamat itu sudah dekat. Tafsirnya, yuzjiruhum antulil amal, sebagai peringatan kepada mereka agar tidak berharap berangan-angan terlalu panjang. Wa yunabbihuhum ilang tidori hujumil ajal, dan mengingatkan mereka untuk menanti datangnya ajal. Memang nek wong wis tuwa niku kan nyatanya biasanya kalau orang sudah tua. Orang kalau sudah tua niku kemudian eling mati. Nah, ingat matinya itu lebih banyak yang terjadi kemudian, eh, kan ora terlalu gerangsang, sehingga gerangsang niku napa? Napa gerangsang? Rakus, tidak terlalu rakus. Biasane loh. Tapi ya tetap ono ae sing rakus gitu. Nah, mengapa kok kemudian tidak rakus ya? Karena sudah ibaratnya menyadari bahwa hidup itu ya akan berakhir. Nah, karena berakhir maka kemudian siap-siap untuk itu, untuk menghadapi kematian. Qauluhu jalla dzikruhu 18. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha walladzina amanu musfituna minha wa la ya'lamuna annaha lahaq wa ya'lamuna annaha lahaq wa ya'lamuna annahal haqqu ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Yastajilu bihal ladzina la yu'minuna biha, orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat meminta agar hari kiamat segera terjadi. Nah, itu gak percaya, aku nek percaya tenan timpakan hadap Allahan sok ngono iku. Kewanen ngono. Ya ancane gak percaya ya mesti wani wong gak percaya. Lah sing percaya ya gak wani lah. Walladzina amanu musfituna minha, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, kepada hari kiamat. Wa ya'lamuna anal haq, dan yakin bahwa hari kiamat adalah benar akan terjadi. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ah, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya hari kiamat itu lafi dhalalin ba'id, benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh. Namun di kanan kirinya itu loh sudah kelihatan. Segala sesuatu itu kan akan menemui akhirnya toh, Pak. Bapaknya ninggal, mbahnya ninggal. Wingi duwe motor api, kemudian bane ya rusak. Tayangan, tayangan, tayangan ngerti. Berkarat terus hancur. Itu semua kan bukti sesuatu itu menuju kehancuran.
Nah, terus delok bumi, ada yang bilang pemanasan global, ada pencairan es dan seterusnya. Sing bumi sana rusak, sing gini. Nah, ya memang semua itu akan rusak. Oh, dirinya aja yang ada di dalam dirinya lama-lama ya rusak. Gigi ya sing wates ngono ya rusak. Nah, kalau nggak percaya kerusakan dunia ini yang berarti kemudian kiamat itu. Artinya mereka-mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Lafi dhalalim ba'id. Kitab tafsirnya al-mu'minuna yu'minuna bil ba'si. Yang namanya orang-orang mukmin itu percaya kepada hari kebangkitan, mama ba'dahu dan hal-hal setelah dibangkitkan. Min ahkamil akhirah, yaitu tentang hukum-hukum akhirat setelahnya. Hukum akhirat ya ditegakkan keadilan, ditimbang-timbang amalnya kayak. Kemudian ada sirat, sirat itu what, kemudian ada neraka, ada surga. Wa yukilluna amrohum, wa yukiluna amrohum ilallah. Orang beriman menyerahkan urusannya kepada Allah. Terus dina akhirat itu sahake Gusti Allah kan. Fala yatamannaunal maut. Mereka tidak menginginkan kematian. Hadarul ibtila, karena takut ujian. Orang mukmin itu ya juga tidak menginginkan kematian karena takut ujian. Orang yang takut ujian, orang yang takut menghadapi ujian kehidupan ini, ya biasanya bunuh diri nih. Bunuh diri ini kok nggak enten sing pelan-pelan. Bunuh diri pelan-pelan niku pripun? Wis ora nyapa-nyapa wis karepe dunya saumyek dunya wis kowe tak tinggal turu wis tak tinggal penak-penak ngono iku kan berarti sebetulnya nunggu mati tok ya enggak begitu harus. Kita harus selalu mendayagunakan apapun karunia Allah yang ada pada diri kita semaksimalnya dengan segala kekuatan yang ada. Onone sehat ya sholat, onone duit ya sedekah, onone pinter ya mulangi, onone pinter kerjasama ya sering-sering bekerja sama, memberikan ilmu kerjasamanya pada orang-orang lain. Nah, orang-orang mukmin itu tidak takut ujian, tidak menginginkan kematian, tetapi ketika kematian datang, walakin idza waradal maut, tetapi tatkala maut datang, lam yakrohuhu, orang mukmin tidak membencinya. Wa kanu musta'iddina lahu, dan mereka selalu siap untuk menghadapinya. Artinya kalau dibalik, kalau kita takut mati, mukmin kita belum tenanan. Tapi bukan sengaja mati loh, Pak. Nah, itu namanya bunuh diri tadi, balik ke sana. Jadi orang mukmin itu hidup dilakoni, nek wis wayahe mati ora wedi. Iku wong mukmin. Napa? Ya siap menghadap Allah. Pak nang kuburan ono siksa kubur lho, Pak. Ono ulo gede, ono kala jengking, ono apa wae kan ceritanya gitu ya. Tapi pasti memang ada yang namanya siksa kubur itu. Entah bentuk ulo atau apa yang itu kan sudah cabang ya. Nek orang mukmin ya gak wedi. Karena apa? Karena di sisi yang lain di alam kubur itu ya ada mirip surga, tapi bukan surga. Dikisahkan bahkan mereka itu nanti ditidurkan oleh Allah. Ditidurkan penak, ngerti-ngerti wis kiamat. Kan kata. Kan berarti wis mengukur diri toh, Pak. Mengukur diri. Wis percaya nang Allah.
Aku wis percaya. Nah, aku wis percaya bahwasanya aku beriman pada Allah, apapun yang Allah berikan aku terima. Yang penting aku diterima oleh Allah. Namanya begitu. Nah, itu yang menyebabkan seorang itu siap. Nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Agar orang siap itu untuk menuju kematian ya innalillahi, bahwasanya sesungguhnya kami itu milik Allah. Nah, milik Allah itu kan wajar nek kembali kepada Allah. Leres kan? Nah, saya itu milik Allah. Kami itu milik Allah. Kami itu apa? Apa Pak? Kami. Segala sesuatu yang tersandang dengan diri kita itu kami. Apa? Anakku, bojoku, omaku, jabatanku, nama besarku, koncoku, semua milik Allah. Nah, karena milik Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan semua kembali kepada Allah. Jadi tenang. Berarti bahasa lainnya, beristri juga lillah, punya nama besar itu tadi ya lillah, punya harta benda ya lillah, semua gitu loh Pak. Penjabarannya kan ngoten. Nah, kalau semua lillah, arep balik ya los wae. Mau semua lillah, ngoten, semua milik Allah. Nah, itu juga seperti teori yang pernah saya bilang, teori konvergensi, divergensi dan konvergensi itu dari Allah menuju. Nah, dari Allah menuju Allah, kok tengah-tengahnya orang menuju Allah, dari Allah terus apa ya? Ya kudune isinya ya tetap penuh dari Allah dan menuju Allah. Allahu latifun. Ya, berikutnya 19. Allahu latifun. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia, Allah, memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Dia maha kuat lagi maha perkasa. Oleh karenanya orang kalau ingin doa mendapatkan rezeki, itu yang dibaca ya Latif. Pak kok enggak ya Rozak? Nah, itu entah rahasianya di mana, tapi saya juga pernah mendapatkan ijazah itu ya Latif, itu yang dibaca ya Latif. Sawise sholat qobliyah subuh diwaca ping 71. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Yen nek saiki ya wis ora sempat nglakoni ngono. Artinya sekarang saya sudah nggak ngelakoni ngoten. Nek jenengan mau nglakoni monggo dipersilahkan. Karena di sini digandengkan gitu loh Pak. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha. Kemudian tafsirnya latifun ay alimun bidaqaiqul ay alimun bidaqaiqil umuri wa ghawamidhiha. Latif artinya maha mengetahui hal-hal yang halus dan rahasia-rahasianya. Wal latifu wal mutalab wa mutalabtiful muhsin. Latif juga berarti yang memberikan kelembutan dan kebaikan. Wakilahuma fi wasfihi sahihun. Dan kedua makna tersebut benar untuk menggambarkannya. Allah itu maha lembut dan memberikan kebaikan. Wal lutfu fil haqiqah qudratut ta'ah. Al lutfu pada hakikatnya adalah kemampuan untuk taat.
wa ma yakunu sababan ihsanihi lil abdil yaum huwa lutfun minhu bihi. Dan apapun yang menjadi sebab kebaikan Allah kepada hamba hari ini adalah bentuk kelembutan. Wa aksaru ma yusta'malul lutfu wa aksaru ma yusta'malu al-lutfu fi wasfihi. Dan biasanya kata al-lutfu digunakan untuk menggambarkan kebaikan Allah fil ihsani bil umurid diniyah, dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Termasuk ya latif itu digunakan agar seseorang agar Allah menganugerahkan kepekaan. Niku ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Enten niku nggih enten. Ping pinten, Pak? Wah, mboten ngerti nek ping pinten nih. Getke wae. Sak jam, 2 jam. Kepekaan apa? Ngene kepekaan terus dianugerahi peka dadi peka koyok dukun wae. Terus nek wis kaya dukun, nah itu bahayanya kok nek kemudian mandek nang kene ya dadi dukun. Ya nek dadi dukun profesional oleh duit. Nek dadi dukun ora profesional ya mung dikai rokok godang garam merah sak sak bungkus. Ini gak profesional. Sing profesional moro langsung 20 juta. 20 juta kan ngono. Ada apa? Ada masalah apa? Oh, di rumah saya itu banyak yang katanya melihat kepala gelundang-gelundung di sana sini gitu kan. Wah, ini tarifnya 50 juta ini. Nek dukun profesional, nek gak profesional ya gudang garam merah. Ngoten itu. Di kanca sampean di Padang itu Cok. Aldi. Nek cerita ya gawake gula karo karo kopi karo rokok. Padahal nek pas nangani ngono iku mati-matian. Lah piye wong nangani santet ya mati-matian, Pak. Itu kan bantu orang, Pak, baik ya. Ya apik, tapi kan kenyataan yang terjadi setiap orang itu kan ya nek ono bosene juga tuh, Pak. Diperlakukan seperti itu terus, sementara dia juga harus menghidupi dirinya. Gitu. Ya akhirnya lari ke Jogja itu. Secara dukun-dukunan gitu kan. Kerja, kerja nang nggak wingi kan nang di nang mall itu loh. Mall di nang TikTok. Heeh. Ya, kerja wae cetok kan oleh duit itu kan. Wa yuqalu khatabal aib abidina biqaulihi, dan dikatakan Allah berbicara kepada para penyembah. Allah berfirman kepada para ahli ibadah. Latifum bi ibadihi. Dengan firman-Nya Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Ay ya'lamu ghawamidha akhwalihim min daqiqir riya watasannu, yaitu Allah mengetahui hal-hal tersembunyi dari kondisi mereka seperti riya yang halus dan kepura-puraan, li alla ya'jabu bi akhwalihim wa a'malihim, agar mereka tidak sombong dengan kondisi dan amal mereka. Wa khatabal usata biqaulihi latifun, dan Allah berfirman kepada para pelaku dosa dengan firman-Nya latifun maha lembut, di alla yai'asu min ihsanihi, agar mereka tidak putus asa dari kebaikan Allah. Jadi kalau di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi orang yang sering menyembah Allah itu disebut di sini latifum bi ibadihi, agar orang yang ibadah yang menyembah Allah ini ku waspada terhadap dirinya, apakah dirinya itu riya atau enggak.
Karena Allah kan maha mengetahui yang lembut-lembut itu. Kalau disimpulkan itu ngeten iki. Allah niku selalu memberi kesempatan pada siapa saja. Pada siapa saja. Artinya kalau orang itu saiki kelas 1, Allah memberi kesempatan untuk jadi kelas 2. Kalau orang ini lagi terpuruk, Allah memberi kesempatan untuk bangkit. Kalau orang itu lagi banyak ibadah, Allah memberi kesempatan untuk membersihkan ibadah. Itu terus seperti itu. Bijaksana toh. Sederhananya begitu. Tuntutannya, enggak, semua orang harus eh gampangan disebut ya. Semua orang harus dapat 10 dong. Padahal kan setiap orang kan berbeda kondisinya. Nah, gampangannya ngeten malih. Nek wong duwe duit 1 juta karo wong duwe duit 100 juta ya beda gitu loh, Pak. Cara memperlakukan. Nek iki adalah bocah cilik, ya diperlakukan berbeda. Di antaranya itu tadi. Di Allah yai asu min iksanihi. Allah itu maha lembut agar mereka para pendosa itu orang yang melakukan dosa tidak berputus asa. Tapi untuk orang-orang yang sergap ibadah, ya periksa agar tidak riya. Wa yuqalu khatabal aghniya biqaulihi latifun. Sedangkan Allah dikatakan Allah berfirman kepada orang-orang kaya dengan firman-Nya maha lembut, ya'lamu annahu ya'lamu daqaiqa muamalatihim, agar orang kaya itu mengetahui bahwa Allah mengetahui hal-hal halus dalam transaksi mereka, fijam ilmali, dalam mengumpulkan harta, ghairi wajhihi binau'it binau'i takwilin, min ghairi wajhihi, dengan tanpa jalan yang sah, binau'i takwilin, dengan berbagai macam takwil atau alasan. Jadi maha lembut itu diterapkan di mana-mana, termasuk kalau diterapkan ke orang kaya sini, agar orang kaya itu sadar bahwa transaksi-transaksi mereka saat mengumpulkan kekayaan itu juga Allah maha mengetahui itu sah atau tidak. Wa khatabal fuqara biqaulihi. Sedangkan Allah berfirman kepada orang-orang fakir dengan Allah yang maha lembut, latifun bi ibadihi tadi. Ibadnya kan, hambanya kan ada yang miskin juga gitu. Ai annahu muksinun yarzuqu may yasha, bahwasannya Allah itu maha pemberi kebaikan yang memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi cara Al-Imam Al-Qusairi menjelaskan ini itu diperinci-perinci. Latifun itu latifun bi ibadihi. Ibad itu ada yang surgep ibadah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berdosa gitu kan. Nah, dengan berbagai macam penafsirannya, konteks terus. Konteks itu ya nek suge Allah maha lembut, maha mengetahui yang lembut-lembut loh. Hati-hati, jangan-jangan ada yang salah. Wa yuqalu sama'u qaulihi Allahu yujibul haibata wal faza'ah. Dan dikatakan mendengarkan firman Allah menimbulkan rasa takut, rasa haibah, dan rasa cemas. Wasama'ul latifun, sedangkan mendengarkan firman Allah yang maha latif, lembut, yujibus sukuna watuma'ninah, menimbulkan ketenangan dan ketentraman. Wasama'u qaulihi, dan mendengarkan firman Allah, aujabalahum tahwilan, membuat mereka
membuat mereka adanya harapan, mewajib aujaba di sini menyebabkan mereka mempunyai harapan. Oh, tahwilan niku rasa takut, Pak. Tahwilan rasa takut. Wasama uqaulihi latifun aujaba lahum ta'milan. Sedangkan kalau mendengarkan firman Allah, Allah Maha Latif bi ibadihi tadi, itu aujaba lahum ta'milan, memberikan harapan kepada mereka. Saya baca sederhananya ya. Dan mendengarkan firman Allah Al-Latif, mendengarkan firman Allah tanpa Al-Latif nih, itu menimbulkan rasa takut dan cemas. Sedangkan mendengar firman Allah yang Al-Latif menimbulkan ketenangan dan ketentraman. Mendengar firman Allah Al-Latif, mendengarkan firman Allah membuat mereka takut, sedangkan mendengar firman Allah yang Al-Latif memberikan harapan. Ini tafsir dari Al-Imam Al-Qusairi. Wa yuqalu al-latifu may yu'ti qadraul kifayah wa fawqa ma yahtajul abdu ilaihi. Juga ada pendapat al-latif adalah Allah yang memberi kecukupan atas kebutuhan dan bahkan memberikan lebih dari apa yang hamba butuhkan. Seperti juga tafsirnya Al-Karim Al-Latif. Jadi Al-Latif itu salah satu tafsirnya adalah Allah yang memberi kebutuhan dan juga melebihi dari apa yang dibutuhkan. Nyatanya banyak toh, Pak. Kebutuhan kita itu makan toh, Pak. Nah, ternyata kita itu masih bisa ngopi, kan lebih dari kebutuhan. Jadi loh ya, nanti pikir. Wa yuqalu min lutfihi bil abdi ilmahu bi annahu latifun. Dan dikatakan salah satu bentuk kelembutan Allah terhadap hamba adalah Dia memberitahu bahwa Dia Maha Latif. Jadi di antara bentuk kelembutan atau Maha Latifnya Allah itu adalah Allah memberitahu kepada hamba-hambanya Allah itu Maha Latif. Walau lutfuhu lama arafa annahu latifun. Karena ini dalam tanda kurung itu. Jika bukan karena kelembutan Allah, hamba tidak akan mengetahui bahwa Allah Maha Lembut. Sakit diterima toh? Manusia alam semesta ini tidak akan kenal yang namanya Allah kecuali Allah mengenalkan. Hamba ini tidak akan kenal bahwa Allah itu Maha Lembut kalau Allah tidak mengenalkan bahwa Allah itu Maha Lembut. Nek arep kenal lintang kan iso takon rais. Arep kenal Allah takon siapa ya? Maksudnya ngoten kan. Wa yuqalu min lutfihi bil abdi ibhamu aqibatihi alaihi. Dan dikatakan salah satu bentuk kelembutan Allah terhadap hamba adalah Dia menyembunyikan nasib akhirnya darinya. Salah satu kelembutan Allah kepada hambanya adalah Allah menyembunyikan nasib akhir dari setiap hambanya. Kan nggak ngerti toh, Pak? Kita itu besok sampai akhir hayat kita seperti apa kan kita nggak tahu. Itu adalah bentuk dari kelembutan dari Maha Latifnya Allah. Gampangannya ini Pak. Nek aku iku ngerti sesuk itu arep arep piye. Nah, contoh kok sing gak enak nang awak dhewe iki piye?
Sesuk umpamane arep tiba ngene. Nah, kan was-wase mulai saiki. Nah, kita ada orang umpamanya tahu bahwa dia itu akan mati 1 bulan yang akan datang. Was-was toh, Pak. Piye yo, piye 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 kan ngono toh. Nah, di antara bentuk kelembutan Allah adalah menyembunyikan nasib akhir dari hamba itu. Di anahu lau alima sa'adatahu, karena seseorang kalau mengetahui bahwa akan dia itu bahagia, lattakala alaihi, dia akan bersandar kepada hal itu. Wa aqalla amali, dan mengurangi amalnya. Lah ya iku menungso niku. Wis kowe iku mesti mlebu surga. Ngoten ta. Ya penak-penakan. Kowe iku wis engko iku nasibmu bakalan sugih. Ya gak kerja. Menungso ngono, Pak. Wong pengen enake kok. Menungso iku pengen enak. Sing urung sadar. Sing wis sadar ya sik tetep kadang-kadang pengen enak. Walau alima saqawatahu la ayisa wala taraka amalahu. Dan dia jika mengetahui bahwa dia akan celaka, dia akan putus asa dan meninggalkan amalnya. Fa aradahu ayyastaktsira fil waqti minat ta'ah. Oleh karena itu Allah berkehendak agar setiap hamba itu melakukan ketaatan, memperbanyak ketaatan di waktu ini juga. Wa yuqalu, pembicaraan kaum tasawuf itu kan sampai bagaimana taat di setiap nafas. Setiap nafas, setiap kerlingan mata, dan seterusnya. Selembut bilahan-bilahan rambut itu. Ya semua harus ada ketaatannya. Itulah kaum sufi itu. Kaum kaum ahli ibadah itu kan ya ibadah sholat. Dan kaum sufi itu ya melebihi dari itu semua. Rambutnya ya tadi ibadah dan seterusnya. Wa yuqalu min lutfi bil abdi ikhfa'u ajalih, dan dikatakan juga ada satu pendapat salah satu bentuk kelembutan atau maha latifnya Allah terhadap hamba adalah ikhfa'u ajalihi anhu. Allah menyembunyikan batas ajalnya darinya li alla yastauhisah, agar agar dia manusia hambanya tidak merasa gelisah ingkana qad dana ajaluhu, jika ajalnya sudah dekat. Tadi sudah saya sampaikan. Wa yuqalu min lutfihi bil abdi, dan dikatakan pula salah satu bentuk kelembutan Allah, al-latifnya Allah, anahu yunsihi ma amilahu fid dunya. Allah membuatnya lupa atas kesalahannya di dunia, minazalah ya, li alla yata naghroso alaihil aisyu fil jannah, agar kehidupannya di surga tidak terganggu. Nanti kalau di surga kita dilupakan dengan kesalahan-kesalahan kita di dunia, biar nggak terganggu. Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari sampun Pak. Masa lagi madang kok eling ngising. Gitu. Lagi madang kok eling ngising ya. Gak enak toh. Wa yuqalu al-latifu man nawwarul asror, dan dikatakan yang maha lembut latif adalah Allah yang menerangi rahasia-rahasia batin. Wa hafidhu ala abdihi ma auda aqalbahu minal asror, dan menjaga rahasia-rahasia yang dia tanamkan dalam hati hambanya. Nah, ini lebih menjeru mana nih. Wa ghafara lahu ma amila min dunubin, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang diperbuat hamba fil i'lani wal asror, baik dalam secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Itu Allah yang maha latif seperti itu.
20. Man kana yuridu harasal akhirati nazid lahu fi harasih wa man kana yuridu harasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menghendaki balasan di akhirat, akan kami tambahkan balasan itu baginya. Siapa yang menghendaki balasan di dunia saja, kami berikan kepadanya sebagian dari balasan dunia. Tetapi dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Barang siapa yang menghendaki balasan di akhirat, akan kami tambahkan, dilipatkan. Tapi barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia saja, akan kami berikan tapi ya sebagian. Aku pengen ku sugih koyo Elon Musk, umpamanya begitu. Dia nggak punya pikiran untuk dapatkan akhirat sama sekali. Ya dia pun nggak bisa akan sampai ke Elon Musk gitu. Sebagian, hanya sebagian. Tidak semua kenikmatan yang ada di dunia ini diberikan. Tapi kalau seseorang itu berkeinginan untuk akhirat saja, barang siapa, mana tadi, yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsi, maka Allah akan memberikan tambahannya. Ya, ini kitab tafsirnya, mengkana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, nazidhu al yauma fit ta'at taufiqan, kami tambahkan untuknya hari ini dalam ketaatan sebagai bentuk pertolongan. Mafil ma'arifi wa sofa'il akhwali tahqiqan, dalam pengetahuan dan kemurnian kondisi spiritual sebagai bentuk kepastian. Wa nazidhu fil akhirati sawaban, dan nanti di akhirat akan kami tambahkan pahala, waqtiroban dan kedekatan, wa fununun najatin dan berbagai kebegjaan itu keuntungan, wasunu fadarojat dan tingkatan-tingkatan derajat yang mulia. Itu yang untuk orang menghendaki akhirat. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia saja, muktafian bihi nu'tihi minha ma yurid, jika dia puasanya dengan dunia, kami berikan kepadanya apa yang dia inginkan. Walaisa lahu fil akhirati nasib, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ya tentu kita, kalau kita sebagai orang mukmin, ya menghendaki balasan di akhirat. Loh, berarti nang dunia mboten, Pak. Jadi begini, nanti kalau kita itu menghendaki kebaikan atau balasan di akhirat, nang dunia niku katut ngoten, Pak. Niku sudah hukumnya. Orang kalau betul-betul hanya menghendaki akhirat lillahi ta'ala, maka dunianya juga akan ditata. Di dunianya ditata atau tertata, niku pun pasti ngoten niku. Nah, coba ya, orang kalau menghendaki kebahagiaan di akhirat saja, kemudian sholatnya ikhlas. Sholatnya ikhlas, nek wong sholatnya ikhlas, sholat 5 waktu, hidupnya paling enggak secara waktu tertata tuh Pak. Gitu? Loh iya toh. Belum efeknya loh Pak. Belum efeknya. Efek dari kesehatan dan seterusnya. Saya kapan itu kan pernah bilang, kalau seseorang itu gerakan sholat itu betul-betul di akurasinya tinggi, insya Allah awake sehat Pak. Coba pas rukuk ngeten iki, niku kan sing kene kan yo ditarik, terus pas lungguh niku, nah pas ngadeg kan latihan suwi juga, pemanen sing diwaca sak juz yo to. Niku semua niku duduk tawaruk iftiros itu kan membuat sini itu orang nggak gampang. Itu satu, orang
kudune ping 5. Jadi memang titik-titik kumpul syaraf itu yang di sapi. Orang kok ketemu Jumat sunah lho adus. Mosok arep 2 wulan ora tau adus. Nah, itu sangat mungkin loh Pak zaman dulu itu. Dilap-lap tok wae ngoten lho. Disiplin tok. Iku masalah salat tuh. Aku kudu duwe sarung nggo nutup aurat. Piye carane oleh sarung? Ya tuku, golek duit. Kerja toh, Pak. Lah otomatis toh. Tapi kerjane kan golek sarung. Nggo apa? Nggo salat. Berarti lillahi ta'ala. Wis ketata. Itu otomatis. Jadi jangan bertujuan hanya dunia. Pak, sing Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itu kan bukan tujuan. Dia hanya ingin bahwasanya di dunia ini baik, di akhirat juga baik. Niki kan yurid niku menghendaki, bertujuan bahwasanya di akhirat untuk tujuan akhirat saja. Nggih, berikutnya ayat 21 amlahum syuraka insyaallah besok nggih. Kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.